Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri UMKM Maman Abdurrahman melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Perhubungan, PUPR, Keuangan, BUMN, serta Pemkot dan Pemprov seluruh Indonesia. Rapat ini membahas optimalisasi fasilitas publik agar dapat dimanfaatkan UMKM baik yang sudah operasional maupun yang masih idle. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah wajib mengalokasikan 30% fasilitas publik untuk usaha mikro dan kecil dengan tarif sewa 30% di bawah harga pasar. Namun dari 43% alokasi yang sudah tersedia, baru 60% yang terisi. Menteri Maman menargetkan pemanfaatan ruang UMKM mencapai minimal 80% dalam waktu dekat dan 100% pada tahun 2026. Berbagai kendala di lapangan masih dijumpai seperti lokasi yang kurang strategis, produk belum siap, hingga kesalahan penempatan. Agar UMKM baik itu usaha mikro, kecil dan menengah kita sudah mulai bisa juga mengoptimalkan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik kita, baik yang memang sudah siap dan juga bagi yang memang masih idle. Jadi ini infrastruktur publik kita ini ada dua, ada yang memang sudah di berjalan operasionalnya, ada juga yang memang sama sekali belum. Yang sudah kita petakan, jadi misalnya sudah berapa yang dialokasikan untuk UMKM. Setelah kita tahu apa yang sudah dialokasikan oleh untuk UMKM, kita lihat lagi berapa persentase keterisiannya. Nah, yang masih kecil kita dorong supaya lebih tingkatkan. Untuk mengawasi penyaluran KUR dan penggunaan fasilitas publik, Kementerian UMKM akan melakukan sidak tanpa pemberitahuan ke berbagai daerah. Menteri Maman menegaskan komitmen pemerintah membersihkan peredaran barang bekas impor ilegal agar produk lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari Jakarta, Sanas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Penyanyi Mahalini Raharja resmi mengumumkan comeback-nya melalui konser tunggal bertajuk Koma Live in Concert setelah sempat rehat dari dunia musik. Konser ini menjadi momen istimewa baginya untuk kembali menyapa penggemar di Indonesia dan Malaysia, serta menandai babak baru dalam perjalanan karir musiknya. Melalui acara peluncuran di Jakarta, Mahalini menyampaikan antusiasmenya atas terrealisasinya konser yang sudah lama diidamkan. Konser ini akan menjadi panggung perdana baginya untuk membawakan secara penuh lagu-lagu dari album terbarunya, Koma, yang berisi 10 track dengan cerita yang menjadi kelanjutan emosional dari album Fabula. Konsep pertunjukan Koma Live in Concert akan memadukan ekspresi musikal dengan identitas budaya Bali, tanah kelahiran Mahalini. Filosofi Panca Mahabhuta atau 5 elemen pembentuk semesta dihadirkan untuk merepresentasikan perjalanan emosional dan artistik yang tertuang dalam album tersebut, memberikan pengalaman menyeluruh bagi penonton. Konser ini diharapkan menjadi momen tak terlupakan bagi para penggemar, lebih dari sekedar perayaan comeback. Dilengkapi unsur artistik dan naratif yang kuat, pagelaran ini akan digelar di Jakarta dan Kuala Lumpur dengan menggandeng promotor Antara Suara bersama Star Media Nusantara. Luar biasa sih. Nggak bisa diungkapin, sebenarnya maknanya banyak banget karena banyak orang yang ternyata Mylins tuh nungguin aku untuk kembali lagi tuh banyak banget. Sebenarnya intinya kenapa aku pengen balik lagi tuh sebenarnya pengen, aku udah janji gitu waktu aku nikah sama Gita, aku udah perjanjiannya tuh udah banyak gitu. Saya kalau misalnya aku udah punya anak, aku boleh janji tetap ya gitu, dibolehin gitu. Jadi sebenarnya dari semua ini aku tuh cuman pengen
melanjutkan mimpi aku aja sih, karena banyak hal yang mungkin belum tercapai, banyak hal yang belum aku realisasikan kayak konser ini gitu. Dari Jakarta, Satria, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.